Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini kalian diberikan kesehatan. Di masa pandemi ini kalian juga diberikan semangat untuk bisa terus belajar dan mengikuti video pembelajaran mata pelajaran kimia dengan materi struktur atom dan sistem periodik. Pada materi struktur atom dan sistem periodik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang perkembangan model atom. Lalu yang kedua tentang struktur atom, dan yang ketiga tentang perkembangan sistem periodik. Di mana nanti pembahasan kita yang ketiga akan kita bahas di video selanjutnya. Teori atom berawal dari keingintahuan para filsuf Yunani pada beberapa abad sebelum Masehi. Yang pertama, model atom Dalton. Perkembangan teori atom pertama dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. Bahwasanya secara singkat saja ya, model atom Dalton berisi tentang pertama, atom merupakan partikel terkecil dari materi. Yang kedua, atom tidak dapat diubah menjadi atom lain. Dan yang ketiga, bahwasanya menurut Dalton, model atom ini seperti bola pejal atau model bola biliar. Mungkin kalian bisa melihat gambar yang ada di pojok kanan bawah. Seperti ini model atom Dalton. Yang kedua yaitu model atom J.J. Thomson. J.J. Thomson sendiri lahir pada tahun 1897 saat ia melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Nah, dalam eksperimennya itu bahwasanya sinar katoda dapat terbelokkan oleh suatu medan magnet ataupun medan listrik. Pokoknya secara garis besar bahwasanya model atom J.J. Thomson adalah yang pertama, atom merupakan bola yang bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalam bola. Yang kedua, elektron merupakan partikel terkecil dari materi. Dan yang ketiga, bahwasanya model atom ini disebut dengan model atom roti kismis, karena elektron-elektron ini yang terdapat pada atom itu tersebar di setiap permukaan atom. Kalian juga bisa lihat gambarnya di pojok kanan bawah. Lalu yang ketiga yaitu model atom Rutherford. Bahwasanya pada tahun 1911 Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Dari eksperimen tersebut dia menemukan bahwa sebagian besar partikel menembus melewati lempeng emas. Kemudian sebagian lainnya mengalami pembelokan dan terpantulkan. Dapat disimpulkan bahwasanya model atom Rutherford yang pertama, atom mempunyai inti atom yang merupakan pusat atom di mana terletak muatan positif. Yang kedua, elektron beredar mengelilingi inti atom. Dan yang ketiga, bahwasanya atom tersebut bersifat netral. Yang keempat yaitu model atom Niels Bohr.
Jadi pada tahun 1913 Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dari unsur-unsur ketika dikenakan pada nyala api. Jadi model atom Niels Bohr ini juga dikenal sebagai model tata surya. Dalam model ini lintasan atau setiap lintasan orbit elektron berada pada tingkat energi yang berbeda, di mana semakin jauh lintasan orbit dari inti, itu semakin tinggi tingkat energinya. Jadi intinya pada teori atom Niels Bohr ini, yang pertama, elektron beredar pada lintasan yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Jadi kalau kamu bisa lihat ini, kulit elektron itu adanya pada lingkaran yang paling luar. Tuh ada lingkaran paling luar. Lalu yang kedua, lintasan-lintasan elektron tersebut mempunyai tingkat energi, di mana lintasan terdekat inti mempunyai energi yang terendah. Lalu yang ketiga, elektron-elektron dapat berpindah-pindah dengan memancarkan atau dengan cara menyerap energi. Lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat gambarnya ini ada di pojok kanan bawah. Setelah kita mengetahui tentang perkembangan model atom, pembahasan kedua yaitu tentang struktur atom. Yang kita akan bahas yang pertama adalah elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Jadi penemuan elektron ini bermula dengan ditemukannya tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda terbuat dari dua buah kawat yang diberi potensial listrik yang cukup besar dalam tabung kaca sehingga terjadi perbendaharaan cahaya. Maksudnya perbendaharaan cahaya tempat kumpulnya cahaya. Jadi pada saat J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda, dapat dipastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Jadi dari hasil percobaan J.J. Thomson menyatakan bahwasanya sinar katoda tersebut itu penyusun atom yang bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Struktur atom yang kedua yaitu proton. Jadi berdasarkan Eugen Goldstein pada tahun 1886, dia melakukan sebuah eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Dan ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Setelah berbagai gas dicoba dalam tabung ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Struktur atom yang ketiga yaitu neutron. Bahwasanya James Chadwick pada eksperimennya itu ternyata partikel yang menembus radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton. Jadi kata lain, partikel neutron ini bersifat netral. Jadi struktur atom itu ada tiga. Yang pertama elektron, atau bisa dikategorikan bahwasanya atom yang bermuatan negatif. Lalu yang kedua proton yang disebut dengan atom bermuatan positif, dan yang ketiga adalah neutron, itu atom yang tidak bermuatan atau bisa dibilang netral. Mungkin lebih jelasnya lagi kalian juga bisa melihat gambar yang ada di bawah ini nih. Kalau elektron tuh sudah dikodekan, yaitu ada warnanya hijau dan ada lambang negatif. Kalau protonnya juga ada lambang positifnya, ini adanya di tengah dekat inti atom. Lalu kalau neutron juga adanya di tengah, yaitu di inti atom. Di inti atom.
Oke, demikian tadi video pembelajaran tentang struktur atom. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.